Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 2 tugas. Yang pertama ada regresi sederhana dan regresi berganda. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang regresi sederhana dulu. Pada regresi sederhana ini, saya menggunakan soal nomor 2 pada bagian modul regresi halaman 9. Karena yang diminta adalah regresi sederhana, saya akan menggunakan satu variabel bebas, yaitu input tenaga kerjanya X, sedangkan variabel terikatnya adalah jumlah output perusahaan Y. Data yang diambil langsung dari tabel pada soal nomor 2. Langsung saja. Regresi sederhana Y-nya sama dengan output perusahaan, X-nya sama dengan input tenaga kerja. Langsung kita masukkan import pandas SPD dan import touch models api ASM. Nah, pada bagian pertama ini, saya mengimpor 2 library yang akan digunakan. Library pertama adalah pandas, yang saya import dengan nama singkat PD. Library ini berfungsi untuk mengolah data dan mengubah data menjadi bentuk tabel sehingga lebih mudah dilepas. Nah, yang kedua yaitu touch model. Saya mengimpor touch model dengan nama singkat SM. Library ini digunakan untuk melakukan analisis regresi mulai dari menghitung persamaan regresi, nilai koefisien, nilai R pangkat 2, hingga hasil uji statis lainnya. Lanjut kita ke membuat data. Pertama, tenaga kerja itu ada 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24. Dan outputnya 35, 39, 41, 43, 47, 53, 55, 63, dan 69. Tutup kurung. Nah, yang ini nih memasukkan data dari soal ke dalam Python. Data yang digunakan terdiri dari 2 variabel. Nah, variabel pertama ini adalah tenaga kerja yang menjadi variabel bebas atau X. Nah, sedangkan variabel yang kedua adalah outputnya yang menjadi variabel terikat atau Y. Karena ini merupakan regresi sederhana, maka hanya terdapat satu variabel bebas saja. Lanjut, di F sama dengan PD data frame. Data. Nah, pada ini, setelah data dimasukkan, saya mengubah data tersebut menjadi data frame menggunakan pandas. PD. Lanjut. Variabel X
dan Y. Sini ada X, ini F, tenaga kerja, Y, ini F, output. Nah, pada bagian ini saya menentukan variabel yang akan digunakan dalam analisis. Variabel X adalah tenaga kerja yang berperan sebagai variabel bebas atau independen variabel. Sedangkan variabel Y adalah output yang menjadi variabel terikat atau dependent variable. Tujuan analisisnya melihat apakah jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap jumlah output perusahaan. Lanjut kita ke menambahkan konstanta. X sama dengan SM at constant X. Menambahkan konstanta. Nah, selanjutnya menambahkan konstanta ini menggunakan fungsi add constant. Konstanta ini diperlukan agar persamaan regresi yang dihasilkan memiliki bentuk lengkap, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Di mana A adalah konstanta, sedangkan B adalah koefisien regresi. Jika konstanta tidak ditambah, maka persamaan regresi tidak akan memiliki nilai intercept. Lanjut kita buat membuat modelnya, model regresi. Model dengan SM.OLS Y, X titik fit. Nah, pada bagian membuat model regresi ini, menggunakan metode ordinary least squares atau OLS. Kemudian fungsi fit yang ini digunakan untuk menjalankan proses perhitungan sehingga Python dapat menghasilkan model regresinya. Selanjutnya, kita menampilkan hasilnya. Print model titik summary. Selanjutnya yang ini menampilkan hasil analisis menggunakan model summary. Output ini berisi informasi lengkap mengenai hasil regresi, seperti koefisien regresi, nilai R pangkat 2, uji T, uji F, p-value, dan informasi statis. Bagian inilah yang akan digunakan untuk melakukan interpretasi hasil regresi. Lanjut lagi ke menampilkan persamaan regresinya. Lanjut ke intercept model params. Itu ada cons, yang kedua ada koefisien model params dan tenaga kerja. Nah, pada bagian menampilkan persamaan regresi ini, yang bagian intercept ini, pada bagian ini saya mengambil nilai konstanta atau intercept dari hasil regresi. Nilai konstanta merupakan nilai Y ketika nilai X sama dengan 0. Nah, selanjutnya nilai koefisien regresi untuk variabel tenaga kerja. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar perubahan pada output jika jumlah tenaga kerja bertambah satu satuan. Kita lanjut ke print N persamaan regresi titik 2. Print F
Y intercept ditambah koefisien 2.3f X. Nah, bagian ini digunakan untuk menampilkan persamaan regresi dengan format yang lebih mudah dibaca. Lanjut, terakhir kita print lagi kurung F Y ini N R. Pangkat 2-nya ini kita ambil dari sini supaya lebih mudah. Pangkat 2 sama dengan model RS squared titik 2.3f. Nah, sudah. Nah, yang bagian ini terakhir menampilkan R pangkat 2 atau koefisien determinasi. Nilai R pangkat 2 menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel tenaga kerja dalam menjelaskan perubahan pada output. Semakin mendekati angka 1, maka model regresi yang dihasilkan semakin baik dalam menjelaskan hubungan antar kedua variabel. Lanjut, coba kita buat. Maka hasilnya, ini dia hasilnya. Ini hasil dari regresi sederhananya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil dari regresi sederhana ini. Di sini ada di variabel pada bagian ini terlihat bahwa variabel dependen terikat yang dianalisis adalah output. Artinya penelitian ini bertujuan melihat bagaimana jumlah tenaga kerja mempengaruhi output perusahaan. Lanjut, di sebelahnya ada R squared. Ini adalah nilai R pangkat 2. Nilai R pangkat 2 yang ini, nilai R pangkat 2 yang diperoleh adalah 0,955, sekitar 95,5%. Artinya, sebesar 95,5% perubahan output perusahaan dapat dijelaskan oleh jumlah tenaga kerja. Sedangkan 45% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model, seperti teknologi, modal, ataupun faktor. Selanjutnya ada ADJ R squared. Ini nilai adjusted R pangkat 2 ini sebesar 0,948. Ini dia, atau 94,8%. Nilainya hampir sama dengan R pangkat 2 karena pada regresi sederhana hanya digunakan satu variabel bebas. Terus ada F statistik. Nilai ini F statistik sebesar 148,1 menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan untuk menganalisis hubungan antara tenaga kerja dan output. Selanjutnya ada FROP F statistik. Pada output ini juga terdapat nilai FROP F statistik sebesar 5,78. Nih ya, sampai 06. Nah, kita apakan jadi sebesar 5,78 kali 10 min 6. Atau jika ditulis dalam bentuk desimal menjadi 0,000578. Karena nilainya lebih kecil dari 0,05, maka model regresi ini signifikan dan layak digunakan untuk menganalisis hubungan antara tenaga kerja dan output perusahaan. Terus ini ada COF. COF ini ada bagian cost sama tenaga kerja. Nilai konstantasnya sebesar 25,322. Nah, menunjukkan bahwa apabila jumlah tenaga kerja dianggap 0, maka nilai output yang diprediksi adalah sebesar 25,323 satuan. Terus yang bagian T ini, nilai T hitung sebesar 12,171 digunakan untuk menguji apakah variabel tenaga kerja benar-benar berpengaruh terhadap output. Semakin besar nilai T, biasanya semakin baik. Terus selanjutnya ada yang P, nilai signifikan sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap output perusahaan. Terus ada persamaan regresi ini nih, yang diperoleh Y25323 tambah 1670. Artinya konstantanya yang ini
Dan koefisiennya yang ini. Interpretasinya, setiap penambahan satuan tenaga kerja, maka output perusahaan diperkirakan meningkat sebesar 1,670 satuan. Dan yang terakhir, R pangkat 2 ini terakhir ditampilkan kembali nilai R pangkat 2 sebesar 0,955 atau 95,5% untuk memudahkan pembacaan hasil analisis. Oke, selanjutnya soal kedua, yaitu tentang regresi berganda. Pada video ini, saya akan menjelaskan analisis regresi linear berganda menggunakan data atau modul soal nomor 2, soal halaman 9 seperti yang tadi. Tetapi berbeda dengan regresi sederhana yang hanya menggunakan satu variabel bebas. Pada regresi berganda digunakan dua variabel bebas, yaitu input tenaga kerja X dan input modal sekaligus X1 dan input modal sebagai X2, sedangkan output perusahaan sebagai variabel terikat atau Y. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui apakah kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap output perusahaan. Selanjutnya kita masuk. Regresi berganda. Y hitung output perusahaan X1 input tenaga kerja X2 input modal. Lanjut ke import seperti tadi, Pandas SPD import stats model APAS SM. Nah, pada bagian ini saya mengimpor dua library yang akan digunakan. Library Pandas digunakan mengelola data di Pandas menjadi bentuk tabel, sedangkan stats model digunakan untuk melakukan analisis regresi. Selanjutnya kita membuat datanya, yaitu tenaga kerja. Empat, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24. Lanjut ke modal. Tiga, 4, 6, 8, 11, 13, 19, 20, koma lagi, output tiga 5, 39, 41, 43, 47, 53, 55, 63, 69. Oke, sudah kita masukkan semua datanya. Tutup kurung. Nah, pada bagian ini saya masukkan data dari soal ke dalam Python. Data terdiri dari 3 variabel nih, 1, 2, 3, yaitu tenaga kerja sebagai X1, modal sebagai X2, dan outputnya sebagai Y. df pd data frame data.
Nah, selanjutnya ini data diubah menjadi data frame menggunakan pandas agar tersusun dalam bentuk tabel dan lebih mudah diproses. Lanjut kita ke menentukan variabel. Variabel pertama yaitu variabel bebas. X sama dengan df tenaga kerja modal. Lanjut ke variabel terikat. Variabel terikat Y df output. Nah, pada bagian 2 ini, variabel bebas dan variabel ini, yang akan dianalisis variabel X terdiri dari dua variabel bebas, yaitu tenaga kerja dan modal, sedangkan variabel Y adalah output. Karena menggunakan dua variabel bebas, maka penulisan X menggunakan dua kolom sekaligus. Nah, kita lanjut lagi ke menambahkan konstanta X sama dengan sm.idb constant X. Selanjutnya, bagian ini menambahkan konstanta agar persamaan regresi memiliki bentuk Y sama dengan A ditambah B1X1 tambah B2X2. Lanjut lagi, membuat model regresinya. Regresi model sama dengan SM ini seperti sebelumnya, OLS Y, X titik fit. Nah, kemudian saya membuat model OLS seperti tadi, lalu menjalankan proses perhitungan menggunakan fungsi fit ini. Lanjut lagi, kita menampilkan summary atau menampilkan hasil. Print model titik summary tutup kurung buka kurung. Oke. Selanjutnya menampilkan print summary hasil analisis regresi menggunakan model summary ini. Output ini menampilkan informasi penting seperti yang tadi saya sebelum kayak di soal nomor 1 itu, nilai R pangkat 2, S kritik, koefisien regresi, dan value-nya yang akan digunakan untuk menginterpretasikan hasil analisis. Selanjutnya, menampilkan persamaan regresinya. Yang pertama itu ada intercepts model params cons. Nah, pada baris ini digunakan untuk mengambil nilai konstanta dari hasil regresi. Lanjut, ada B1 dengan model titik params tenaga kerja dan dan B2-nya dengan model params modal. Nah, pada bagian B1 dan B2-nya ini, saya mengambil nilai koefisien masing-masing variabel, yaitu koefisien tenaga kerja dan koefisien modal. Lanjut ke menampilkan regresinya, yaitu print
kurung, petik 2, kemudian N, persamaan regresi. Print F Y intercepts titik 3F ditambah kurung lagi B1 titik 3F X1 ditambah buka kurung lagi B2 titik 3F di luarnya X2 ya. Oke. Nah, pada bagian ini program menampilkan persamaan regresi berganda bentuk Y A tambah B1 X1 tambah B2 X2 sehingga hubungan antara kedua variabel terhadap output dapat dilihat dengan lebih mudah. Dan yang terakhir menampilkan R2 print F N R model RS Quaret titik 3F. Nah, oke, ini sudah kita buat dari awal sampai akhir. Maka hasilnya, ini dia hasilnya dari regresi berganda. Oke, saya akan jelaskan sedikit tentang hasilnya. Itu ada deep variable seperti yang tadi, hasilnya juga output. Nah, pada bagian deep variable terlihat bahwa variabel independen atau variabel terikat yang digunakan adalah output. Artinya, output perusahaan merupakan variabel yang dipengaruhi oleh tenaga kerja dan modal dalam analisis regresi ini. Lanjut kita ke samping, yaitu R squared. R squared ini atau bisa juga disebut dengan nilai R pangkat 2 sebesar 0,988 atau 98,8%. Artinya, variasi output dapat dijelaskan oleh variabel tenaga kerja dan modal. Sedangkan 1,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar modal. Selanjutnya itu ada ADJR squared, yaitu nilai adjusted R pangkat 2 ini sebesar 0,983 atau 98,3%. Nilainya hampir sama dengan R pangkat 2, sehingga menunjukkan bahwa regresi memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan data. Lanjut ke F statistik. Nah, nilai F statistik sebesar 237,6 menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan. Lanjut ke Frog statistik. Nah, nilai Frog statistik jika ditulis dalam desimalnya, ini kan 194N 06, kalau desimalkan itu 0,00000194 atau lebih kecil dari 0,05. Artinya, model regresi signifikan dan dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara tenaga kerja, modal, dan juga output. Selanjutnya, COF-nya persamaan regresi yang diperoleh itu ada cost-nya 29, tenaganya 0,59 dan modalnya 1,1389. Nah, ini kita bulatkan, maka interpretasinya artinya setiap penambahan satu satuan tenaga kerja diperkirakan meningkatkan output sebesar 0,598. Ini kita bulatkan ya. Sedangkan setiap penambahan satu satuan modal diperkirakan meningkat output sebesar 1,139 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap. Lanjut ke P ini. Di regresi berganda ada dua variabel. Nah, kita jelaskan yang pertama dulu, yaitu tenaga kerja atau X1. Nilai untuk variabel tenaga kerja adalah nih 0,078, lebih besar dari 0,05. Artinya tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap output pada model ini. Nah, yang kedua yaitu ada modal atau X2. Nilai untuk variabel modal ini adalah 0,007, lebih kecil dari 0,05. Artinya modal berpengaruh signifikan terhadap output perusahaan. Lanjut,
hasil di bawahnya, hasil akhirnya itu ada persamaan regresi. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 29,805 ditambah 0,598 X1 tambah 1,139 X2. Artinya, setiap penambahan satu satuan tenaga kerja meningkatkan output sebesar 0,598 satuan, seperti yang tadi dijelaskan. Sedangkan setiap penambahan satu satuan modal meningkat output sebesar 1,139 satuan. Lalu nilai yang terakhir yaitu adalah R-nya. Terakhir dilampirkan R-nya sebesar 0,988 sebagai ringkasan hasil analisis. Baik, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.